Halo teman-teman, selamat datang di channel DNTV Creation. Hari ini kita akan membahas sebuah alur film dengan judul Hunger 2023. Kira-kira bagaimana ya keseruannya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang chef terkenal bernama Chef Paul yang menaungi sebuah tim industri kuliner bernama Hunger. Sesuai namanya, Chef Paul memiliki misi agar setiap hidangannya bisa membuat pelanggan merasa semakin lapar. Sehingga orang-orang kaya yang mengundangnya untuk memasak tidak akan segan-segan untuk makan dengan rakus karena kelezatan makanan dari tim Hunger. Scene lalu beralih memperlihatkan sebuah warung keluarga yang menyajikan sepiring kue tiaw, merupakan resep turun-temurun dari beberapa generasi. Kini, warung itu dijalankan oleh seorang gadis bernama Aoi. Tak lama kemudian, seorang pelanggan bernama Ton memberikan kartu nama Hunger dan mengundang Aoi untuk bekerja. Aoi tidak tahu tentang Hunger, kemudian bertanya kepada teman-temannya, dan sontak mereka pun sangat terkejut. Mereka menganggap ini adalah peluang emas untuk Aoi agar ia bisa meningkatkan skill memasaknya dan menjadi seorang chef terkenal seperti Chef Paul. Chef Paul memang merupakan chef nomor 1 di Thailand. Saat ini, ia banyak diundang oleh orang-orang penting yang ingin merasakan masakannya. Tak heran jika ingin mengundang Chef Paul, mereka harus melakukan reservasi dari jauh-jauh hari dan membayar dengan harga yang sangat fantastis. Keesokan harinya, Ton kembali datang untuk menjemput Aoi dan mengajaknya ke restoran Hunger. Tampilan dapur Hunger yang sangat bersih dan rapi membuat Aoi sangat takjub. Hari itu sebelum bergabung dengan Hunger, Aoi tentu saja harus mengikuti sebuah tes di mana Chef Paul akan menguji Aoi dengan seorang pria lulusan sekolah kuliner untuk membuat menu simpel, yaitu nasi goreng. Mendengar hal itu, lawan Aoi merasa sombong dan menganggap tes itu terlalu rendah. Dapat dilihat dari nasi goreng buatan kedua peserta ini sangatlah berbeda. Lawan Aoi memilih bahan-bahan premium untuk nasi gorengnya. Sementara Aoi malah menggunakan nasi sisa dan dicampurkan dengan 2 butir telur dan beberapa bumbu. Setelah nasi gorengnya matang, kini sebagian Chef Paul untuk menilai kedua nasi goreng tersebut. Tanpa mencicipinya, Chef Paul langsung menyuruh lawan Aoi untuk pulang karena yang lolos adalah Aoi. ดูแล้วเขาผัดหน้าตาบ้าอย่างนี้เชฟผมจะกลับบ้านได้ไง ก็ใช้ข้าวเก่าผัดอร่อยกว่า รู้ค่ะ ทำไมถึงอยากมาทำกับฮังเกอร์ อยากพิเศษกว่าคนทั่วไป Setelah itu, Ai pun resmi bergabung dengan Hunger. Ia kemudian diminta untuk membersihkan diri dan mengganti bajunya dengan jaket chef yang bertuliskan Hunger. Kemudian Ton memperkenalkan Ai kepada semua anggota Hunger yang memiliki tugas berbeda-beda, termasuk Alice sendiri yang nantinya pasti akan mendapatkan bagiannya. Untuk saat ini, Ton masih berasumsi Ai akan menjadi asisten chef yang setara seperti dirinya. Setelah itu, Chef Paul mengumpulkan mereka dan mengatakan bahwa beberapa hari lagi mereka mendapatkan undangan untuk memasak di acara ulang tahun seseorang petinggi. Mereka rencananya akan menghidangkan sebuah masakan yang bertemakan daging dan darah. Dengan daging kualitas yang tinggi itu, Wagyu A5, Chef Paul menugaskan Alwi sebagai penanggung jawab. Kemudian daging itu harus diisi dengan sangat tipis dan dimasak dengan kematangan yang sempurna. Sebelum itu, Chef Paul pun meminta Ai untuk mengiris daging tersebut. Ai yang tidak pernah memasak dengan bahan premium tentu saja sangat kesulitan. Ia berkali-kali gagal dan dibentak habis-habisan oleh Chef Paul. Tak sampai di situ, Oi kembali dites untuk memasak daging Wagyu A5. Seperti sebelumnya, Oi terus saja gagal dan melakukan kesalahan berkali-kali karena semuanya harus benar-benar sesuai dengan keinginan Chef Paul.
สุกเกินไป น้ำมันเยอะเกินไป Alhasil, Chef Paul pun memerintahkan Aoi untuk terus berlatih dan jika sampai besok pagi ia pergi dan menyerah, maka Aoi akan kehilangan kesempatannya untuk menjadi seseorang yang istimewa. Tak kuat menerima semua omelan dari Chef Paul, Aoi pun berniat untuk pergi. Namun setelah mempertimbangkan semuanya, ia tiba-tiba berubah pikiran dan kembali ke dapur. Kini Aoi pun bertekad untuk terus berlatih sampai ia bisa memasak daging Wagyu A5 dengan kematangan yang sempurna. Keesokan harinya, tim Hunger menemukan Ai tertidur di dalam dapur setelah ia berlatih semalaman. Terlihat bekas luka cipratan minyak dan api di tangan Ai, menggambarkan seberapa keras ia berlatih. Ternyata usaha Ai tidak sia-sia. Ia akhirnya berhasil memasak daging sesuai keinginan Chef Paul. Singkat cerita, hari acara pun akhirnya tiba. Acara itu dipenuhi oleh orang-orang penting di Thailand, termasuk seorang pengusaha kuliner bernama Ton. Ia diketahui sudah lama ingin mensponsori Hunger, namun Chef Paul selalu menolak. Setelah acara dimulai, Aoi kemudian dipersilakan untuk memasak daging Wagyu A5 di hadapan semua tamu. Orang-orang pun terkesima dengan keahlian Aoi, apalagi rasa hidangannya sangat lezat. Sampai para tamu menjilati piring mereka untuk menghabiskannya. Terpukau dengan kemampuan itu, Tos pun langsung memberikan kartu namanya untuk Ai. Sejak hari itu, Ai ditugaskan untuk menemani Ton ke tempat-tempat yang menyediakan bahan-bahan masakan terbaik sesuai perintah dari Chef Paul. Sejak awal, Chef Paul memang selalu membeli bahan-bahan berkualitas terbaik. Meskipun ia harus membayar mahal, baginya hanya bahan-bahan terbaik yang akan menciptakan masakan-masakan yang lezat. Keesokan harinya, tim Hunger kembali bersiap-siap untuk acara selanjutnya. Semua orang tampak sibuk, namun Aoi malah tidak ditugaskan apapun. Saat bertanya kepada Chef Paul, Aoi malah ditugaskan untuk mencuri piring, mengepel, dan membuang sampah. Aoi yang mendengar hal itu tentu saja tidak terima dan protes kepada Chef Paul. Chef Paul kemudian mengatakan bahwa semua orang di sana menjalankan tugas sesuai perintah. Hanya karena kemarin Aoi mendapatkan ujian, bukan berarti ia adalah orang yang penting dalam tim. Chef Paul pun menguji Aoi untuk melawan kecepatan memotong dari seorang anggota tim Hunger, di mana saat itu Aoi malah terluka dan membuktikan bahwa ia tidak layak untuk menempati posisi tersebut. Ketika berada di rumah, Aoi mencoba memasakkan steak untuk keluarganya. Saat mencobanya, semua keluarga Aoi mengaku tidak cocok dengan makanan itu. Dan mereka lebih menyukai kue tiaw goreng buatan sang ayah. Hal itu pun membuat Aoi akhirnya sadar bahwa sekedar makanan saja bisa menunjukkan kesenjangan sosial, di mana orang-orang miskin mendefinisikan makanan untuk bertahan hidup, sementara orang-orang kaya mendefinisikan makanan untuk memuaskan nafsu mereka dengan masakan yang enak dan berkualitas. Di dapur, kejadian yang kurang mengenakan tiba-tiba terjadi. Saat itu seorang anggota tim Hunger bernama Ken terlihat rokok sambil memasak. Chef Paul yang baru datang melihat hal itu akan melakukan hal ini. Ia benar-benar tidak suka dengan perilaku Ken, apalagi jika rokok itu terjatuh ke makanan yang akan dihidangkan pada pelanggannya. Tidak hanya itu, Chef Paul juga mengumumkan bahwa ada pencuri di antara mereka. Orang itu diketahui telah mencuri beberapa daging berkualitas tinggi. Sebelum Chef Paul memeriksa CCTV-nya, ia ingin orang itu mengaku, karena kalau tidak, maka nantinya ia akan berurusan dengan polisi. Di tengah ketegangan itu, salah satu anggotanya pun akhirnya mengaku. Ia yang sudah lama menjadi anggota tim Hunger ingin merasakan makanan seperti orang kaya.
Chef Paul tentu saja tidak bisa mentolerir hal itu, sehingga anggota itu pun langsung dipecat. Singkat cerita, undangan selanjutnya pun akhirnya tiba. Kali ini tim Hunger akan memasak makanan lezat untuk sebuah keluarga. Ekspresi keluarga itu tampak sangat aneh saat mereka mencoba masakan dari tim Hunger. Lalu saat Ton akan mengantarkan sup, Chef Paul tiba-tiba membuangnya karena di dalam sup itu terdapat seekor udang, di mana udang adalah salah satu alergi dari si anak, sehingga 1 sendok suap saja bisa membuatnya tewas. Alhasil dengan cepat Chef Paul pun segera memasak sup pengganti dengan menggunakan air keran dan bahan seadanya. Sejak saat itu, Oi merasa ada yang aneh dengan perilaku dari Chef Paul. Setelah selesai, Chef Paul pun marah kepada semua anggotanya. Terungkap bahwa orang yang memasukkan udang itu adalah asistennya. Sampai tiba-tiba dan menusuk Chef Paul dengan sebuah pisau. Chef Paul dengan sebab di sini dirawat di rumah sakit, kemudian dijenguk oleh Oi. Oi membawakan semangkuk kue tiaw untuk Chef Paul karena Chef Paul tidak mau memakan makanan dari rumah sakit. Chef Paul kemudian bercerita tentang alasan sebenarnya kenapa ia menjadi seorang chef. Hal itu bermula ketika ia masih kecil dan saat itu ibunya bekerja sebagai pembantu di rumah orang kaya. Hari itu keluarga majikannya ibunya terlihat memakan sesuatu yang disebut kaviar. Nah, karena penasaran dengan rasanya, ia pun mencuri toples kecil kaviar dan ingin mencobanya. Naasnya Chef Paul pun ketahuan dan si anak pun meneriakinya. Sebagai pencuri, setoples kaviar itu pun kemudian jatuh dari tangannya dan juga akhirnya hancur. Majikan ibunya pun marah besar dan menuntut akan memotong gaji ibunya selama beberapa bulan. Sambil ikan kaviar yang berserakan di lantai, Chef Paul pun mencoba kaviar itu dan ternyata rasanya tidaklah enak. Sejak saat itu, ia pun bertekad menjadi seorang chef agar orang-orang kaya merangkak demi mencoba masakannya. Sesampainya di rumah, Oi dikejutkan dengan kabar ayahnya yang dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan memasak di warung. Hal itu pun sempat membuat Oi merasa bersalah karena semenjak bekerja di Hunger, Oi memang tidak bisa lagi membantu ayahnya. Ketika berada di rumah sakit, Oi melihat sebuah berita tentang sebuah keluarga yang sebelumnya mengundang tim Hunger dikabarkan mati bunuh diri karena terlilit hutang. Hal ini semakin membuat Oi bingung karena jika permasalahannya seperti itu, mengapa ia harus sampai mengundang tim Hunger? Padahal uangnya bisa ia gunakan untuk membayar hutang. Jadi sebesar itu pengaruh Chef Paul di dunia kuliner, sampai orang-orang rela melakukan apapun demi mencoba masakannya. Kecurigaan Oi semakin diperparah ketika Chef Paul tidak ragu memasak seekor burung rangkong. Padahal ia tahu bahwa burung itu adalah jenis burung yang dilindungi. Tak tahan dengan ambisi Chef Paul, Ton dan juga Oi akhirnya memutuskan untuk berhenti dari Hunger. Setelah berhenti dari Hunger, Oi tentu saja harus memiliki pemasukan yang lain. Mengingat ia juga harus membayar uang tagihan rumah sakit dari sang ayah. Oi pun akhirnya teringat pada tas yang waktu itu sempat memberi kartu nama. Tentu saja Tos yang melihat Oi langsung menyambutnya dengan senang hati. Ia bakal langsung berinvestasi kepada Oi dengan membuatkannya sebuah restoran yang sangat mewah. Sebagai seorang kepala chef, Oi diharuskan untuk membuat sebuah menu yang menjadi ciri khasnya. Gung รสชาติดีนะแล้วแต่ละอย่างก็ but you're playing too safe กำลังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองไม่มีอะไรที่เป็น identity ของคุณเลยคุณให้คุณมาทำอาหารแบบเชฟพอนะออย Dengan bantuan beberapa anggota, Oi pun terus berinovasi sehingga Oi akhirnya bisa membuat sebuah menu yang sesuai dengan keinginannya. Tak disangka menu masakan dari Oi mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan hingga tak terasa Oi menjadi sangat terkenal dan banyak orang yang mengantri untuk mencoba masakannya.
Sehingga cerita tim Oi pun diundang oleh salah satu selebriti papan atas Thailand yang bernama Milky. Tak disangka dalam acara itu, tim Oi ternyata disandingkan dengan tim Chef Paul. Hidangan demi hidangan dari kedua chef membuat para tamu sangat kuat. Tim Oi dengan masakan-masakan yang memiliki makna dan dibuat dengan cinta, sementara Chef Paul yang seperti biasa menyuguhkan makanan dengan konsep kotor dan berani.เมนูประจำบ้านที่ถูกส่งต่อมาจากรุ่นอาม่าเราทุกคนต้องมีสักเมนูหนึ่งแหละเรายิ่งโตขึ้นมันก็ยิ่งโดดเดี่ยวพอได้กลับบ้านแล้วกินเมนูนี้เราจะรู้สึกปลอดภัยแล้วมันทำให้เรารู้ว่าเรายังมีคนที่เขารักเรามากๆอยู่ข้างๆเสมอเชิญค่ะ Chef Paul mengatakan pada Oi bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkannya karena sebagai chef terkenal, orang-orang telah menaruh ekspektasi tinggi dan selalu meyakini bahwa setiap masakannya pasti enak. Di tengah situasi itu, beberapa polisi datang dan menangkap Chef Paul. Ia ditangkap karena Ton telah menyebarluaskan sebuah video ketika Chef Paul memasak burung rongkong, dan tentu saja hal itu karena dukungan dari Tos. Apa yang dilihat Oi saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa untuk menjadi seseorang yang istimewa, mereka akan mengorbankan apapun. Oi pun juga sadar akibat ambisinya menyaingi Chef Paul, yakini kehilangan waktu bersama keluarga yang sejak dahulu mendukungnya. Karena tak ingin berakhir seperti Chef Paul, akhirnya Oi memutuskan untuk pulang dan kembali menjalankan warung kue tiaw keluarganya seperti dahulu. Dan film pun akhirnya berakhir. Memang demi menggapai impian akan ada banyak hal yang harus dikorbankan. Orang-orang yang menjadi selebriti harus merelakan seluruh hidupnya menjadi konsumsi publik, sehingga ia seperti tidak memiliki privasi lagi. Sama seperti orang-orang yang ingin menjadi chef terkenal harus selalu berusaha memuaskan pelanggannya dan terus menunjukkan inovasi dalam masakan, hingga tak jarang mereka terpaksa melakukan hal-hal yang ilegal untuk mewujudkan impiannya. Jadi apapun yang teman-teman kerjakan sekarang, selalu lakukan dengan sepenuh hati, karena apa yang kita lihat baik belum tentu lebih baik dari apa yang kita miliki. Nah, buat teman-teman langsung aja ya, kalian pantengin terus channel YouTube-nya aku, dan kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.